One Shot adalah film yang menceritakan tentang seorang prajurit melawan makhluk berdarah biru yang mirip dengan manusia. Film ini dibintangi oleh Matthew Rhys, disutradarai oleh John Light, dan dirilis pada tahun 2014. Berawal di sebuah peperangan, serangan dari makhluk bernama Cerulean. Mereka melakukan pembantaian dengan dipimpin Kapten Mata Biru bernama Antra. Cerulean adalah makhluk berdarah biru yang sangat mirip dengan manusia. Di peperangan itu, semua prajurit elit manusia tewas. Namun ada seorang prajurit bernama Kyle Matthew berhasil lolos. Matthew adalah seorang penembak jitu yang terkenal dengan kemampuan one shot-nya. Matthew kembali dan ia membunuh beberapa pasukan musuh yang mengejarnya. Di sini, Matthew berhasil menembak pelindung kepala Kapten Antra hingga pecah. Kemudian, Matthew langsung bersembunyi. Scene berpindah ke stasiun militer luar angkasa Magellan. Komandan mendengarkan rekaman dari para prajurit yang diserang. Dan ada 4 prajurit yang terbunuh. Sedangkan Matthew dan Carpenter menghilang tanpa jejak. Niles memberitahu tentang data-data Matthew dan Carpenter. Komandan menyuruh anak buahnya menemukan Matthew dan Carpenter dan membawa mereka keluar dari sana. Scene berpindah ke Antra yang menghampiri beberapa anak buahnya yang tewas. Sedangkan Matthew, ia terus berlari menjauh dan bersembunyi di gundukan tanah untuk memantau musuh. Sesaat kemudian ia melihat Antra dan beberapa anak buahnya. Ia menembak 2 anak buah Antra. Setelah itu langsung pergi menuju bebatuan. Sedangkan di stasiun, mereka terus memantau Matthew yang tiba-tiba menghilang di bebatuan. Komandan mengatakan, dia pintar dengan memasuki bebatuan agar tidak terlihat oleh drone musuh. Lanjut, komandan menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Carpenter. Di bebatuan, Matthew terus memantau musuh. Setelah itu, ia melepas beberapa peluru yang menancap di bahunya. Saat malam tiba, Matthew menyadap camp musuh dengan kamera malam. Esok harinya, Matthew masih mengawasi dan beberapa pasukan musuh datang ke camp. Setelah itu, ia beristirahat sejenak. Dari stasiun, mereka melihat di satelit Matthew sendirian melawan musuh. Lieutenant ingin mengirim bantuan, namun komandan melarangnya. Matthew terus memantau dengan snipernya. Ternyata, di dekat bebatuan ada 3 pasukan musuh. Matthew mendatangi mereka secara diam-diam dan langsung membunuh mereka semua. Setelah itu, ia melihat sebuah kendaraan yang dikemudikan oleh seorang petualang. Kemudian orang itu membawa seseorang mendekati tebing dan menembaknya. Lanjut, orang itu menghampiri camp Antra. Di stasiun, komandan bertanya, siapa dia? Niles mengatakan dia adalah Omar, seorang penjelajah. Kembali ke camp, terlihat Antra dan anak buahnya tunduk di depan Omar. Ternyata, Omar adalah ketua dari mereka. Matthew memantau mayat yang ditembak oleh Omar. Dan tiba-tiba, terlihat 2 warga sipil mendekat. Namun saat mereka pergi, seekor binatang menerkam mereka hingga tewas. Malam harinya, Matthew mulai mengendap mendekati mayat yang ditembak Omar. Namun saat di jalan, binatang buas yang memangsa warga sipil menerkamnya. Matthew berhasil selamat dan mendatangi orang yang ditembak Omar. Ternyata wanita itu masih hidup. Ia membawa wanita bernama Mira itu ke tempat persembunyian. Lanjut, Matthew mengeluarkan peluru dari tubuh Mira. Saat itu juga, Mira langsung tersadar. Mira yang ketakutan ingin berteriak, namun Matthew menutup mulutnya hingga ia pingsan. Dan ternyata, Mira adalah salah satu dari makhluk berdarah biru. Malam harinya, Antra memimpikan anak dan istrinya yang dibunuh oleh seorang tentara dengan tato kalajengking di tangannya. Sedangkan Matthew, ia memasuki camp musuh dan membunuh mereka satu persatu. Esok harinya, Mira tersadar. Matthew memberikan minuman dan obat penahan rasa sakit padanya. Di stasiun, Niles memperlihatkan gambar Matthew yang menghilang ketika mendekati jurang. Namun Niles juga melihat seseorang yang berada di dekat Matthew.
Komandan mengatakan mungkin dia mempunyai sandera. Mateo mengatakan kepada Mira, aku akan mengirimmu kembali kepadanya. Mira menolak. Jika aku kembali, ia akan membunuhku. Mira lanjut mengatakan aku adalah hartanya dan ia adalah pemilikku. Bisa dianggap Mira ini adalah budak milik Omar. Lanjut Mateo menuju bangunan tua dan memasang jebakan di sana. Pasukan musuh mendekat dan memasuki area jebakan. Ketika Antra melihat pantulan dari kaca sniffer, Mateo langsung menembak bomnya hingga meledak. Setelah itu, Mateo mengumpulkan semua mayat rekan-rekannya untuk disembunyikan. Di stasiun, komandan terus memantau dan ia menyuruh anak buahnya, petakan dia dengan jelas dan kita akan menjemputnya. Di persembunyian, Mateo kembali menandai bebatuan tentang sisa pasukan musuh. Mira menghampirinya dan bertanya, apakah membenci batu? Mateo menjelaskan apa yang sedang ia lakukan sekarang adalah untuk mengurangi kekhawatiran. Tiba-tiba, radionya berbunyi. Seseorang ingin wanita Sherolyn dikembalikan kepada pemiliknya. Mateo menjawab dengan tegas kalau ia tidak akan mengembalikan wanita itu. Mateo mengancam, jangan coba mencariku, karena akulah yang akan mencarimu. Malam harinya, mereka berdua keluar menyusuri jalan untuk menjauh. Saat di jalan, Mira menceritakan tentang ibunya yang memberikan catatan manusia secara rahasia, sampai ia paham tentang manusia. Mereka lanjut berjalan karena matahari akan terbit. Scene berpindah ke Omar. Ia datang dan melihat mayat Mira sudah tidak ada di sana. Mateo kembali memasang jebakan agar mereka tahu kapan musuh datang. Lalu Mateo memberikan obat untuk Mira. Namun ia menolak karena obat itu merusak sistem kekebalan tubuhnya. Scene berpindah lagi ke Omar. Ia marah karena mayat Mira hilang. Antra mengatakan wanita itu masih hidup, ia bersama dengan manusia. Omar mengatakan bawa wanita itu padaku. Kembali ke Mateo saat sedang berbicara dengan Mira. Sebuah ledakan terdengar dari jebakan yang dia pasang. Mateo langsung bersiap untuk bertempur dengan musuh. Namun ia tertangkap karena musuh terus berdatangan. Sedangkan di stasiun, komandan memerintahkan untuk meluncurkan burung penyelamat untuk menyelamatkan Mateo. Kembali ke Mateo, Antra memperlihatkan pisau milik tentara yang membunuh anak dan istrinya. Shot point blank in the head. I promise you, I will. He did not cause your. Why did he save me? You are not the darkness. Woman has spilled cannot go on. Tiba-tiba, salah satu musuh tertembak. Saat itu juga, Mateo langsung menghajar musuh yang ada di dekatnya. Sedangkan Antra memantau keberadaan sniper yang membunuh anak buahnya. Dan ternyata itulah Carpenter. Saat Antra ingin menembak Carpenter, Mateo lebih dulu memukulnya. Lanjut, Mateo membawa Mira kabur dari sana. Setelah itu, mereka bersembunyi di balik reruntuhan bangunan. Di tempat persembunyian, Carpenter bertanya, siapa wanita ini? Mateo mengatakan, ia adalah tanggung jawabku. Kemudian, Carpenter pergi menuju penampungan untuk mendapatkan senjata. Kyle? Hey, Mira. Setelah itu, Carpenter memasang beberapa bom di tanah. Mereka bersiap melewati pegunungan agar tidak terdeteksi. Dan Carpenter memberikan sisa makanannya untuk Mira. You were leaving? Kemudian mereka berdua memantau situasi di jalan. Dan Carpenter menemukan beberapa pohon beracun dengan efek melumpuhkan. Just arrived, copy. We were surrounded by insurgent kills. You being out here in the middle of nowhere with my... Di persembunyian, Mira melihat musuh. Ia lari untuk bersembunyi. Secara diam-diam, Carpenter menyergap satu persatu pasukan musuh. Setelah itu, ia kembali ke tempat persembunyian. Di sana, ia memasukkan racun pelumpuh ke dalam botol minuman. Setelah Mateo dan Mira kembali, ia memberikan minuman itu. Tanpa ragu, Mateo langsung meminumnya. Saat racun pelumpuh itu bereaksi, Carpenter bersiap untuk membunuh Mira, namun Mateo masih ada tenaga untuk menghalanginya. Lanjut, mereka berdua bertarung. Dengan dibantu Mira, ia berhasil menusuk Carpenter. Namun, sebelum tewas, Carpenter meledakkan bom ranjau yang ia pasang. Setelah itu, Mateo dan Mira langsung pergi dari tempat itu. Scene berpindah ke Antra. Ia menyuruh semua anak buahnya mendatangi lokasi ledakan itu. Sedangkan Mateo dan Mira, di perjalanan mereka melihat badai.
Lanjut, mereka berlindung dengan sebuah kain dari badai tersebut. Disinilah Mira mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Matthew.